Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi standar pembiayaan yang terdiri dari kelompok yang beranggotakan Nada Syafira, Fajrul Fitri, Syifa Hidayat Harum, dan Siti Masrifah. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan sumber daya manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada masa akan datang, sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. A. Pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Mulyono juga menjelaskan bahwa biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan siswa. Menurut Mulyono, pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan atau revenue dan penggunaan biaya atau expenditure yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab berapa nih? Bab 9 pasal 62 terdiri dari 3 bagian besar, yaitu 1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 2. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. B. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan langsung pendidikan. Biaya pendidikan langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan atau keluarga siswa. Biaya langsung lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data sekolah pun tersedia. Sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung. Biaya langsung terwujud dalam bentuk pengeluaran uang. Itu tipe. Seharusnya bentuk pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan BPM pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, ngaji, guru dan pegawai lainnya, buku bahan perlengkapan dan biaya perawatan pendidikan. Dua, biaya tidak langsung.
Biaya tidak langsung in the cost atau berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak, atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya. Misalkan ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan adalah biaya seperti pendapat yang hilang ketika siswa belajar. Prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan. 1. Transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan dalam pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tiga, efektif. Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gardner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness characterized by qualitative outcomes. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Efisiensi berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. Gardner menyebutkan efficiency characterized by quantitative outputs. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. D. Standar pembiayaan pendidikan. Menurut Moyono, standar pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun penjelasan sumber-sumber yang dapat diperoleh sekolah yakini satu, dana dari penjelasan sumber dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa. 2. Dana dari orang tua siswa. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite.
besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua, siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. 3. Dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak memikat dari anggota-anggota masyarakat. Masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu organisasi, yaitu yayasan ataupun dari badan usaha, baik milik pemerintah ataupun milik swasta. Empat, dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu di sekolah tidak selalu dalam bentuk uang. Dana ini adalah yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah. 5. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan usaha sekolah yang pengelola oleh staf sekolah atau para siswa, bazar tahunan, wartel, usaha, fotokopi, dan lain-lain. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu ayat 1, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecakupan, dan keberlanjutan. Ayat 2, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. F. Pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pengelolaan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan atau biaya. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang ia kerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya sumber daya manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas, dan adanya manajemen keuangan yang terbuka, tegas, dan transparan dalam setiap tugasnya. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan menyimpan data yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan manajemen keuangan 1. Meningkatkan efektivitas atau efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. 1. Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencana keuangan dengan membuat detail atau pengeluaran dan pemasukan. 3. Pengelolaan keuangan menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. 5. Penyimpanan keuangan. Sekolah mengumpulkan, menyimpan, dan mengamankan uang tersebut. 6. Pengendalian keuangan.
melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. H. Penyusunan dan pengembangan RAPBS. 1. Membentuk tim penyusun. Pencapaian sekolah merupakan hasil kerja dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Tim penyusun RAPBS ini merupakan tim yang menyusun RKAS untuk jangka waktu 1 tahun. Langkah-langkah penyusun tim RAPBS: A. Kepala sekolah mensosialisasikan rencana penyusunan. B. Menyusun tim melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, semua wakasek, semua guru, semua tenaga pendidikan, dan komite sekolah. 2. Melakukan analisis strategi sekolah. Sebelum sekolah menetapkan visi, misi, dan tujuan, serta program-program pengembangan sekolah, perlu dilakukan analisis lingkungan strategi sekolah. Dalam analisis lingkungan strategi sekolah, pihak sekolah melakukan kajian tentang faktor-faktor eksternal sekolah yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Menetapkan visi misi dan tujuan. A. Merumuskan visi sekolah. Visi adalah gambaran ideal untuk masa depan yang diinginkan oleh sekolah. Visi sekolah harus tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, tetapi sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk pelayanan masyarakat. B. Merumuskan misi sekolah. Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi mengacu kepada indikator. C. Merumuskan tujuan sekolah untuk 4 tahun ke depan. Bertolak dari visi dan misi. Selanjutnya sekolah merumuskan tujuan sekolah. Jika visi dan misi berkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dirumuskan untuk jangka waktu menengah. Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. Empat, pola perancangan RAPBS. Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau disebut RAPBS. Pada umumnya dibuat pada awal tahun pertama untuk 1 tahun pelajaran dan harus memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat, serta sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kelima, menyusun RAPBS. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau disebut RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan penganggaran materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah. Langkah-langkah penyusunan. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah menerapkan prinsip anggaran berimbang. Artinya, rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.